Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya S. Ansyah, MPM 23650016, Program Studi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelasan kondisi padat solid state welding. Pada kali ini kita akan menjelaskan tentang FSW. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih pengelasan. Pengelasan adalah sebuah proses penyambungan dua atau lebih material, biasanya logam atau termoplastik, untuk membentuk sambungan permanen melalui peleburan atau tekanan, dengan atau tanpa material pengisi, dengan tujuan menciptakan sambungan permanen yang memiliki kekuatan setidaknya sama kuatnya dengan material dasarnya. Nah, setelah kita mengerti pengertian dari pengelasan, ini adalah tantangan-tantangan dalam pengelasan konvensional. Tantangan dalam kelas konvensional seperti kelas busur, kelas mik, plastik, kelas gas, ini cukup banyak. Ini salah satunya ada kualitas sambungan. Kualitas sambungan ini adalah kesalahan kecil dalam arus tegangan atau posisi elektroda yang bisa menyebabkan cacat seperti porositas, retak, dan inklusi terak. Yang kedua adalah distorsi tegangan sisa. Nah, panas yang tinggi ini dapat menyebabkan penyuaian dan penyusutan logam yang tidak merata. Yang ketiga adalah resiko keselamatan kerja. Paparan panas dalam pengelasan, sinar UV, asap logam, percikan api, ini sangat berbahaya. Maka diperlukanlah alat pelindung diri, APD yang lengkap, dan ventilasi yang baik pula. Di saat tantangan-tantangan kelas konvensional itu muncullah teknologi baru, friction stir welding. Apa sih friction stir welding? Friction stir welding adalah solusi utama didorong oleh keterbatasan signifikan yang dihadapi oleh metode pengelasan konvensional, las lebur atau las fusi, terutama pada saat penyambungan aluminium berkekuatan tinggi dan material dissimilar. Inilah menjadi solusi yang mampu mengatasi masalah metalurgi. Kenapa FSW ini menjadi solusi? Karena dapat mencegah terjadinya retak panas, hot cracking, mengurangi porositas akibat gas yang terperangkap yang sering muncul pada pengelasan fusi aluminium, serta menjaga kekuatan material dengan berbahan thermal yang lebih terkendali daripada kelas konvensional. Setelah itu, ini adalah membahas tentang penemuan friction stir welding. Inilah sebuah teknik pengelasan padat yang dilakukan pada tahun 1991 oleh Wayne Thomas dan timnya The Welding Institute (TWI) yang berlokasi di Inggris. FSW ini muncul sebagai solusi revolusioner untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kelas konvensional, terutama pada materi kelas sulit paduan aluminium berkekuatan tinggi, di mana FSW ini mampu menghindari cacat kritis seperti terak, panas, dan porositas. Setelah itu kita penemuan dari friction stir welding adalah konsep utama dalam SSW adalah menciptakan sebuah sambungan logam yang kuat tanpa meleburkan material melalui proses pengelasan fase padat
Tujuannya untuk mengatasi masalah metalurgi seperti porositas, letak panas, dan penurunan kekuatan yang sering terjadi pada las besi, khususnya pada aluminium berkekuatan tinggi dan logam berbeda jenis. Nah, proses ini adalah memanfaatkan energi gesekan dan deformasi plastis untuk menghasilkan panas di bawah titik leleh material sekitar 70 sampai 90% dari suhu leleh material tersebut, sehingga material menjadi lunak dan dapat tersambung dengan sempurna. Mekanisme bagaimana? Mekanismenya ini bergantung pada toolnya yang itu berputar dan bergerak maju, terdiri dari solder dan pin jarum. Yang pertama ini adalah pemanasan. Tool itu diputar, jarum pin ini diputar dengan kencang dan ditekan secara aksial ke garis sambungan antara dua benda kerja. Gesekan pin dengan material di sekitarnya menggunakan material kedalaman di sambungan. Kemudian adalah deformasi plastis dan pengadukan. Setelah pin menembus material hingga kedalaman mulai bergerak maju, ia berfungsi sebagai mekanisme pengaduk dan pemindah. Setelah deformasi dan pengadukan, ini adalah kemudian pemadatan. Melalui solder yang besar yang akan lewat, solder ini memberikan tekanan pemadatan atau working pressure ke bawah material yang baru saja diaduk dan memastikan sambungan rapat dan menghilangkan cacat pada ruang kosong. Kemudian adalah pembentukan sambungan. Setelah pemadatan, material ini diaduk dan dipadatkan kemudian didinginkan membentuk ikatan metalurgi yang kuat. Setelah itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi friction stir welding. Ada 3 kategori utama untuk faktor-faktor yang mempengaruhi friction stir welding. Itu ada parameter proses, desain tool, dan sifat material. Apa ini sangat penting ya, karena dapat mempengaruhi sambungan las agar kuat dan bebas cacat. Yang pertama adalah proses parameter. Ini adalah merupakan proses dominan dalam menentukan masukan panas. Material dengan kecepatan tinggi, ini putaran dengan RPM terlalu tinggi ini akan menghasilkan panas yang berlebihan, menyebabkan material terbakar hingga mencair dan overheat. Kemudian yang kedua adalah desain tool. Bentuk dan dimensi FSW secara langsung mempengaruhi cara material diaduk dan dipindahkan bentuk pin, seperti silinder, ulir, persegi, segitiga, dan lain-lain. Ini menentukan efisiensi pengadukan dan pola aliran material nantinya. Nah, yang ketiga adalah sifat material. Sifat material ini juga akan mempengaruhi juga karena termasuk besarnya input panas dan jenis alat yang digunakan. Proses pengasan pada material yang berbeda jenis ini adalah menghadirkan tantangan tambahan akibat perbedaan titik leleh antara material. Nah, ini adalah kemudian adalah kelebihan utama dalam FSW. Pertama adalah kualitas sambungan. Kualitas sambungan ini menghasilkan sambungan dengan kekuatan mekanik yang tinggi, seringkali mendekati kekuatan material yang dasar, seperti cat privat ini. Kemudian ada menghilangkan cacat kritis, berbeda dengan las besi yang karena ini merupakan proses fase padat, tidak ada peleburan. Secara efisiensi ini menghilangkan secara tidak langsung ini efisiensi menghilangkan porositas dan letak panas karena tidak sampai leleh gitu ya. Kemudian ada distorsi dan tegangan. Rendahnya input panas total jauh lebih rendah dan terkontrol, yang berarti distorsi termal
perubahan bentuk pada benda kerja. Yang keempat adalah tidak memerlukan logam pengisi atau filler metal atau gas pelindung, tidak ada busur api, asap, dan percikan. Nah, ini menjadikan proses ini menjadi ramah lingkungan dan aman. Ini adalah setelah kelebihan, ini pasti juga ada kekurangan. Kekurangannya antara lain adalah keterbatasan geometri. Keterbatasan geometri sambungan saat tool ditarik keluar dari benda kerja. Seringkali ini meninggalkan lubang atau keyhole, ada jalur las. Nah, maka itu diperlukan proses lanjut untuk dihilangkan. Kemudian adalah waktu siklus yang lebih lama. Kecepatan pengelasan. Nah, FSC umumnya lebih lambat dibandingkan kelas fusi. Ketiga adalah gaya tekan klem yang kuat. Ini memerlukan gaya tekan yang besar untuk menjaga logam tetap pada posisinya. Karena itu diperlukanlah mesin khusus dan meja kerja yang kaku. Dan kemudian yang keempat adalah biaya tool. Terutama tool FSC terutama yang terbuat dari material canggih seperti keramik atau paduan TZM. Ini untuk pengelasan baja atau titanium dapat memiliki biaya pembuatan yang lebih tinggi. Nah, pengaplikasian friction stir welding FSW. Pengaplikasiannya sangat banyak ya, karena ini digunakan secara luas di berbagai industri yang membutuhkan sambungan berkekuatan tinggi, bebas cacat, dan distorsi minimal, terutama pada material ringan seperti paduan aluminium, di industri dirgantara, struktur pesawat, tangki bahan bakar, serta komponen penerbangan militer atau sipil. Kemudian di industri otomotif dan alat transportasi, baterai, kendaraan listrik, radiator, heatsink kereta api, dan konstruksi kapal. Ini ada kenapa banyak nih. Biasanya adalah prosesnya bersih, efisien, dan otomatis akan memberikan integritas struktural superior, menjadikan standar emas untuk penyambungan ringan dan canggih. Nah, setelah ini akan saya putarkan video tentang friction stir welding. Bagaimana sih FSW ini bekerja? In the common sense, welding is characterized by the generation of sparks, smoke, and extreme heat, necessitating filler material and the use of special welding helmet. Have you ever considered another solution for assembling your parts? Discover friction stir welding. First thing you need to know more about is the FSW tool. It consists of two main parts, the pin and the shoulder. Pin dan shoulder ini adalah komponen utamanya. The friction stir welding process begins with the tool being set into rotation. The tip of the tool, known as the pin, penetrates and mixes the metal. The shoulder applies pressure, creating heat from friction. Due to the heat generated by the tool's rotation, it mixes the parts, which sends the material placed in front of the tool right behind it. Nanti ini adalah berputar ke belakang. If the left side is blue and the right side yellow, the result would be a green joint. Friction stir welding stands out as the best choice for joining aluminum, copper, magnesium, tin, and zinc. FSW meets the needs of a wide range of industries, such as, for example, naval, automotive and e-mobility, rail, military, aerospace, and aeronautics. Must stir weld to support and guide. Tadi adalah video tentang friction stir welding, bagaimana pengelasan itu bekerja. Jadi itu ditekan dulu, terus nanti berputar, kemudian
bekerja pada alurnya, kemudian aliran itu akan berputar ke belakang, mengalir ke belakang sehingga dipadatkan. Seperti itu video presentasi saya tentang friction stir welding. Saya Yasa Ansah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.